Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Alvina Nur Fitriana, Dinda Rizky Prastika, Intan Sri Primandiri, dan Ria Tiara Dwi Putri akan mempresentasikan analisis materi SMP MTS mengenai EKD 3.9 dan 4.9 mengenai sistem pernapasan pada manusia. Presentasi pertama akan dibawakan oleh saya, yaitu Alvina Nur Fitriana. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.9, menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan manusia serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. KD 4.9 yaitu membuat karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. IPK atau indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan 1 mengenai sistem pernapasan dan gangguan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang 3.9.1 yaitu menjelaskan pengertian sistem bernapas dan respirasi. 3.9.2 yaitu menyelidiki frekuensi pernapasan pada manusia. 3.9.3 yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia. 3.9.4 yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. 3.9.5 yaitu mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. 3.9.6 mengukur macam-macam volume pernapasan manusia. 3.9.7 yaitu menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan manusia dan upaya pencegahan serta penanggulangannya. Kemudian yang terakhir yaitu 3.9.8 menganalisis dampak pencemaran udara terhadap kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi pertemuan 2 yaitu bahaya merokok dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nah, 4.9.1 yaitu membuat poster tentang upaya kesehatan sistem pernapasan manusia. Selanjutnya yaitu pendekatan, metode, dan model yang cocok digunakan pada materi sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik itu merupakan proses pembelajaran dengan dirancang agar peserta didik itu aktif, dan tahapan-tahapannya yaitu mengamati, kemudian merumuskan masalah, kemudian mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisa data, dan yang terakhir itu menarik kesimpulan atau mengkomunikasikan. Nah, yang kedua itu metode yang cocok digunakan pada materi kali ini yaitu metode diskusi. Metode diskusi itu suatu cara mengajar yang dicirikan oleh suatu keterikatan antara suatu topik atau pokok pernyataan di mana para peserta didik itu berusaha untuk mencapai suatu keputusan. Yang ketiga yaitu model yang cocok digunakan pada materi pembelajaran kali ini yaitu model discovery learning. Nah, model discovery learning itu model pembelajaran yang menuntut siswa secara aktif melakukan pencarian pengalaman belajar menggunakan analisis dan pemecahan masalah, kemudian dengan menemukan dan menyelidiki masalah tersebut. Aspek-aspek yang diamati pada analisis materi sistem pernapasan manusia yaitu yang pertama aspek kognitif, yang kedua yaitu aspek afektif, dan yang ketiga yaitu aspek psikomotor. Baik, aspek yang akan diamati yang pertama itu aspek kognitif, di mana aspek kognitif ini akan menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi, menyelidiki frekuensi pernapasan pada manusia, menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia, mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, mengukur macam-macam volume pernapasan manusia, kemudian menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan manusia, upaya dan pencegahannya, kemudian penanggulangannya juga. Sedangkan yang terakhir itu menganalisis dampak pencemaran udara terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia dalam proses pencernaan dalam tubuh manusia. Kemudian pada aspek afektif itu memberikan contoh gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Dan yang terakhir pada aspek psikomotorik itu siswa untuk dianjurkan untuk membuat poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan.
Baik, yang kemudian itu materi pembelajaran ya. Materi pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, materi yang akan diajarkan yaitu struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Dalam struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia adalah istilah respirasi ya. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia, yaitu yang pertama, bernapas atau fertilisasi paru-paru, merupakan menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara ekshalasi yang melibatkan alveolus paru-paru. Kemudian yang kedua itu respirasi eksternal, merupakan pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses ini, darah dalam pembuluh kapiler mengikat O2 dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Kemudian yang ketiga itu respirasi internal. Nah, respirasi internal ini merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses ini, darah melepaskan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian materi yang kedua itu mengenai organ pernapasan, di mana organ pernapasan di sini yang pertama hidung ya. Hidung ini merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Kemudian paring. Paring ini merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang atau posterior ya, rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Kemudian laring atau ruang suara adalah organ pernapasan yang menghubungkan paring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Kemudian trakea. Trakea ini atau disebut dengan batang tenggorokan merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Kemudian bronkus. Nah, bronkus ini atau disebut dengan percabangan trakea. Masing-masing bronkus ini memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian yang keenam itu bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Kemudian alveolus. Alveolus ini adalah ujung bronkiolus yang terdapat gelembung-gelembung kecil pada ujung-ujungnya dan berdinding tipis. Kemudian yang terakhir itu paru-paru. Paru-paru ini merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2, yakni paru-paru kanan atau disebut dengan pulmodexter yang terdiri dari 3 lobus, dan paru-paru kiri ini disebut juga dengan pulmosinister atau terdiri dari 2 lobus saja. Bisa dilihat ya gambarnya. Kemudian mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan ini terbagi menjadi 2 ya. Mekanisme yang pertama menghirup udara atau disebut inspirasi ya. Inspirasi ini adalah diafragma dan otot dada berkontraksi volume rongga pada dada. Nah, volume rongga dada ini akan membesar dan paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Kemudian yang kedua itu menghembus udara atau disebut ekspirasi ya. Nah, ekspirasi ini adalah diafragma dan otot dada berrelaksasi, kemudian volume rongga dada kembali normal dan paru-paru kembali normal dan udara keluar dari paru-paru. Bisa dilihat ya gambarnya, jelas bahwa mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi itu berbeda. Pada mekanisme inspirasi itu terlihat ya bahwa udara itu masuk terlebih dahulu, kemudian otot tulang rusuk kontraksi hingga rongga dada itu mengembang. Kemudian diafragma ya berkontraksi atau bergerak turun. Sedangkan pada mekanisme ekspirasi ini udara itu keluar. Kemudian si otot tulang rusuk relaksasi hingga rongga dada itu mengempis ya. Beda dengan yang inspirasi. Kemudian diafragma relaksasi bergerak naik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai frekuensi pernapasan. Pernapasan dihitung ketika udara 1 kali masuk dan keluar.
Dalam hitungan 1 menit, frekuensi atau hitungan proses pernapasan manusia akan berbeda-beda. Pada umumnya, manusia mampu bernapas antara 15 sampai 18 kali setiap menitnya. Nah, frekuensi pernapasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, suhu tubuh, jenis kelamin, dan juga aktivitas. Kemudian, volume pernapasan. Volume pernapasan ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama itu volume tidal. Volume tidal yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau normal. Nah, volumenya itu sekitar 500 ml. Kemudian yang kedua, volume cadangan ekspirasi, yang merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi ini sekitar 1500 ml. Kemudian volume cadangan inspirasi, di mana volume udara yang dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara bebas. Volume cadangan inspirasi ini sekitar 1500 ml. Kemudian volume residu yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1000 ml. Kemudian kapasitas vital paru-paru yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Nah, kapasitas vital paru-paru ini memiliki sekitar 3.500 ml. Kemudian kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu kapasitas total paru-paru ditambah volume residu, yaitu volumenya sekitar 4.500. Kemudian gangguan pada sistem pernapasan. Ada beberapa gangguan seperti asma, yang dimana asma ini merupakan salah satu keadaan di mana saluran napas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan penyempitan yang bersifat sementara. Kemudian bagaimana pencegahannya? Nah, serangan asma dapat dicegah jika faktor pemicunya diketahui dan bisa dihindari. Serangan yang dipicu oleh olahraga bisa dihindari dengan meminum obat sebelum melakukan olahraga. Kemudian obat-obatan bisa membuat penderita asma menjalani kehidupan normal. Lakukan pengobatan segera untuk mengendalikan serangan asma. Pengobatan rutin untuk mencegah serangan. Nah, agnosis reseptor beta adrenergik merupakan obat terbaik untuk mengurangi serangan asma yang terjadi secara tiba-tiba dan untuk mencegah serangan yang mungkin dipicu oleh olahraga. Kemudian bronchodilator ini merangsang pelebaran saluran udara oleh reseptor beta adrenergik. Kemudian penyakit yang kedua itu bronkitis. Bronkitis adalah suatu peradangan pada bronkus, yang dimana bronkus itu sendiri merupakan saluran udara ke paru-paru. Penyakit ini biasanya bersifat ringan dan pada akhirnya akan sembuh sempurna. Tetapi pada penderita yang memiliki penyakit menahun, misalnya penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dan pada usia lanjut, bronkitis bisa bersifat serius. Lalu bagaimana pencegahannya? Nah, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terkena bronkitis, diantaranya adalah hindari merokok atau menghirup asap rokok, menerima vaksin flu dan pneumonia, menjaga kebersihan dan usahakan untuk selalu mencuci tangan setiap usai beraktivitas, istirahat yang cukup, hindari berbagai macam barang pribadi, mengkonsumsi berbagai macam makanan bergizi dan seimbang, dan menghindari paparan zat berbahaya yang terdapat dalam udara dengan selalu menggunakan masker. Kemudian pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi demam dan rasa sakit tidak enak badan kepada penderita dewasa bisa diberikan aspirin atau acetaminophen. Kepada anak-anak sebaiknya hanya diberikan acetaminophen. Dianjurkan untuk beristirahat dan minum banyak cairan. Berikut merupakan poster upaya menjaga sistem pernafasan tubuh, di mana di dalam poster itu berisi ajakan untuk stop merokok, hindari polusi udara, pola makan yang sehat, perbanyak minum air putih, rutin olahraga,
dan juga kata-kata untuk mengajak kita menjaga kesehatan organ pernafasan kita. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal pertama yaitu berikut ini yang bukan merupakan fungsi hidung dalam proses pernafasan adalah: A. Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. B. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. C. Mengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam paru-paru. D. Menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Jawaban yang benar adalah B. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida. Selanjutnya nomor 2 yaitu struktur pada laring yang berfungsi mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring dan trakea adalah: A. Silia, B. Tonsil, C. Epiglotis, D. Pita suara. Jawaban yang benar adalah C. Epiglotis. Selanjutnya nomor 3 yaitu struktur yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis adalah: A. Diafragma, B. Alveolus, C. Pleura, D. Lobus paru-paru. Jawaban yang benar adalah C. Pleura. Nomor 4 adalah: apakah kelainan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernapasan dalam paru-paru sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan bernapas? A. Asma, B. Asfiksi, C. Influenza, D. Bronkitis. Jawaban yang benar adalah A. Asma. Soal yang terakhir yaitu paru-paru seseorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis, ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumonia. Pasien tersebut terserang penyakit: A. Asma, B. Tuberkulosis, C. Pneumonia, D. Kanker paru-paru. Jawaban yang benar adalah pneumonia.